Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah kebakaran yang disebabkan oleh seseorang yang mengisi bensin sambil merokok. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Merokok sambil mengisi bensin, akhirnya kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat melakukan pemadaman api yang membakar sebuah warung kelontong di Jalan Musyawarah Joglo Kembangan, Jakarta Barat pada Kamis malam 16 Oktober. Besarnya kobaran api sempat membuat warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas tiba di lokasi. Ya, kalau kita bisa lihat ya, kalau misalnya masalah minyak ya, bensin yang kebakar itu kalau disebor air itu apinya itu nggak padam gitu, karena kan si minyaknya bakal ngambang di atas air. Nah, ketika udah ngambang bensinnya ya kebakar lagi tuh. Jadi diperlukan air yang khusus gitu untuk memadamkan api yang berhubungan dengan bensin atau minyak seperti ini gitu ya. Jadi nggak mudah untuk dipadamkan karena gara bensin yang terbakar tuh ya, hangus semua tuh ya, satu tokonya gitu. Kebakaran diduga bermula saat penjaga warung mengisi bensin eceran ke dalam botol dari jerigen sambil merokok. Tuh ya, jadi keteledoran dari yang punya toko yang sedang mengisi bensin sambil merokok itu. Yang jadi masalah di sini adalah ketika sudah kebakaran, itu dampaknya bisa dirasakan oleh warga sekitar. Bayangin satu ruko kebakaran besar nih, itu bisa mungkin menyambar ke tempat lainnya. Itu yang dikhawatirkan terjadi, karena kan ya tahu kan dempetan atau berdekatan. Kalau satu kebakaran, yang lain mungkin bisa kebakaran juga gitu kan. Meski sempat ditegur warga, penjaga warung tetap menyalakan korek api hingga percikan api menyambar bensin dan menyebabkan ledakan. Ya kemungkinan besar kita tahu bahwa bensin itu baunya itu kan kita kadang bisa mencium. Nah, itu adalah uap bensin. Nah, uap bensin itu bisa tersambar api gitu ya kalau misalnya ada sumber api. Ya jadi karena bensin mudah menguap, ketika uapnya itu ketemu sama api akan menyebabkan ledakan atau mungkin kebakaran. Ya, jadi kita harus berhati-hati dengan bensin tadi karena uapan tadi itu bisa menyebabkan kebakaran tadi. Gitu. Mungkin nggak salah langsung kita nyodorin api ke bensinnya, tapi gara-gara uap tadi yang mungkin ada di sekitar toko ya, karena lagi ngisi bensin ya, tahu kan ngisi lagi memindahkan, itu pasti uapnya kemana-mana, dan ketika ada api yang dinyalakan akhirnya menyambar ke bensin tadi, ke uap dulu, nanti uapnya itu menyalakan api yang akhirnya menyalakan atau menyambar bensin yang sedang diisi tadi. Udah kebakaran satu, yang lainnya ikutan kebakaran. Nah, bagi ini kayak depot bensin ya, tempat ngisi bensin ya, pasti banyak bensin di sana, lebih dari 10 liter mungkin yang kebakar di toko itu ya, sampai ada ledakan kan. Akibatnya, penjaga warung mengalami luka bakar di bagian kaki dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat Hmm. perawatan medis. Kalau di kaki kemungkinan pagi ngisi ya, itu kan lagi ngisi mungkin nyecer keluar gitu. Ketika nyecer itu kan paling bagian bawah yang kebakar, makanya kakinya yang terluka bakar tadi ya. Kalau misalnya kita lihat dari lukanya itu, untung nggak kena badan. Kalau kena badan itu angus itu ya, susah dipadamkan. Api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 1 jam setelah Sejam petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar dan 20 personel. ya, nyusahin orang lain kan jadinya. Nyusahin warga sekitar iya, nyusahin petugas iya gitu kan, gara-gara ketidakamanan dalam prosedur pemindahan Saat bensin. ini, kasus kebakaran tersebut tengah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Ini soalnya kasus ini tuh harusnya bisa dicegah gitu, bisa diminimalisir kemungkinannya dengan cara tidak merokok saat mengisi bensin. Oh, kayak aman nih misalnya tidak merokok, tidak nyalain api gitu saat ngisi bensin, ditahan dulu lah sebentar untuk ngisi bensin, mungkin sejam atau enggak 2 jam gitu kan. Rokoknya tempat lain di luar atau jauh dari tempat itu mungkin lebih aman daripada sekarang gitu. Kalau udah kebakaran, warganya panik, petugasnya jadi kesusahan gitu kan, dan menghabiskan biaya yang berlebih gitu. Untung
kebakaran tidak menyebar ke tempat lainnya gitu, hanya di toko itu ya kita lihat yang hangus terbakar. Ini dia kondisinya saat itu dia lagi mengisi bensin ambil, sambil ngerokok. habis itu langsung nyamber bang rokoknya itu apa gitu. Iya, saya kan udah bilangin kan, jangan itu api rokok jangan dekat bensin, ntar kebakar. Lah dia malah bilang, bensin sekarang mah nggak bakalan kebakar. Nah, lalu dia Saksi matanya kali ini. gini kan nyontoin dia nyalain lah korek, dia bakar-bakar ke botol bensin. Nah, lalu botol bensin itu kan diisi pakai selang kan dari hidrogen. Lah selangnya itu lepas langsung nyamber api. Terus saya lari kan, langsung saya juga kebakar, saya langsung manggil damkar. Nanti itu apinya langsung gede bang. Wah, jadi kayak main-main ternyata ya, nggak berhati-hati dalam mengisi bensinnya, tapi benar-benar main-main. Oh ini aman nih gitu, aman nih. Ketika dicoba-coba akhirnya kebakaran gitu. Ya bermain Orang botol api. itu kan tumpah isi bensin kan, nah, langsung gede bensinnya. Tadi saya juga sempat kebakar juga. Nah korban ini berarti tadi lagi isi bensin ke motor atau gimana bang? Lagi ngisi bensin ke Dari botol. Bikin ke botol. Iya, dari bikin ke botol. Nah tadi berarti korban sendiri kebakar parah apa gimana bang? Nggak terlalu parah, dia kebakar kakinya sama saya. Dia langsung lari kabur. Tadi jatuh nyecer ya, di bawahnya kebakar. Ketika ya yang kalau kebakar bawahnya kemungkinan besar yang luka adalah kaki gitu kan. Ya, kita bisa tahu tuh kronologi ceritanya. Bang bisa dijelasin bang terkait kebakar ini apa yang terbakar bang objeknya? Oke, jadi yang terbakar itu warung kelontong. Kira-kira luas areanya 6 meter persegi. Jadi informasi yang terbakar ini awal mulanya itu ada warga yang sedang isi bensin. Terjadi ada percikan, kemudian ada satu korban luka bakar, dibawa ke puskesmas terdekat. Untuk kondisinya kita belum tahu karena tadi langsung dibawa oleh warga. Untuk itu demikian. Ada kesulitan bang dalam proses pemadaman? Alhamdulillah aman karena kita juga situasinya juga sudah kondusif, kanan kirinya juga jauh dari rumah tinggal dan bangunannya juga permanen. Terpisah. Jadi Tuh, untuk ya. perambatan apinya susah, lebih lama. Ya. Mas segi penugasan ini 2 lantai atau 1 lantai? Untuk TKP-nya sebenarnya 2 lantai, tapi dak jadi aman. Tapi untuk yang terbakar itu hanya di lantai bawahnya aja. Ya dia itu sewa, jadi warung kelontong itu sewa. Ya, untungnya nggak nyamper ke tempat lain gitu kan, jadi agak jauhan ternyata dari tempat pemukiman gitu. Kalau misalnya berdempetan mungkin bisa ikutan terbakar juga gitu kan, karena kita tahu bahwa pemukiman di Indonesia itu emang biasanya itu berdekatan gitu, nggak ada space yang cukup untuk tempat tinggal satu tetangga dengan tetangga lainnya, bisa kayak nempel gitu. Kalau misalnya satu kebakaran bisa menyambar ke tempat lain, tapi karena yang terpisah jadi nggak terlalu berdampak gitu ke tempat lainnya. Yang untungnya seperti itu. Ya, hanya di satu tempat aja nih di rukonya yang terbakar. Tuh ya, angus tuh ya. Ya, jadi kita benar-benar harus berhati-hati lah untuk menangani bensin ini gitu. Kalau misalnya wah ini ada bau bensin gitu, jangan sampai ada percikan ataupun menyalakan api, karena uapnya itu bisa aja jadi penyebab menyambarnya api. Kalau udah nyamber gitu ya ke bensin, wah itu sangat sulit untuk dipadamkan, butuh penanganan khusus. Tadi kan mungkin dengan air yang khusus gitu, udah dicampur zat tertentu supaya melarutkan minyaknya, atau mungkin dengan tadi ya alat pemadam kebakaran yang kayak selang itu yang ada busa putihnya itulah yang bisa memadamkan api, karena busa putih itu kayak menghilangkan oksigen gitu kan, itu karbon dioksida gitu, jadi bisa memadamkan api. Kalau dengan air biasa ya bensin tuh bakal mengambang di atasnya dan sulit untuk dipadamkan ya. Jadi panik tuh ya warga, mau disiram sebanyak apapun bakal tetap nyala gitu, karena minyaknya bakal ngambang di atas air tersebut. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari tentang cara untuk berhati-hati saat menangani masalah yang berhubungan dengan bensin. Jangan menyalakan rokok gitu, jangan membakar api, membuat percikan dan sebagainya, karena kalau udah kebakaran sangat sulit untuk dipadamkan. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.